Halo, selamat pagi semuanya di kami kelas 9. Gimana kabarnya pagi hari nakku? Pastinya sehat dan yang pasti juga tetap semangat. Oke nakku. Oke, nah di kami tidak lupa kami tak mengingatkan untuk tetap membudayakan 4M kalau menurut saya ya, 4M. Yang pertama itu adalah memakai masker, kedua yang namanya juga itu menjaga jarak, ketiga mencuci tangan, dan yang keempat menghindari keramaian. Oke nakku? Nah, anak didik kami materi kita pada pagi hari ini yaitu budidaya ikan konsumsi. Nah, kalau minggu lalu kita membahas tentang komoditas ikan konsumsi ya. Jadi komoditas berarti produk. Nah, apa itu ikan konsumsi juga sudah kita bahas minggu yang lalu. Ikan yang layak untuk dikonsumsi untuk kehidupan kita sehari-hari. Mengapa ikan itu perlu kita konsumsi? Tentu karena ikan itu memiliki nilai atau memiliki kandungan gizi ya, berupa protein, lemak maupun vitamin. Fungsinya juga atau manfaatnya juga minggu lalu juga saya jelaskan ya nak ya. Baik, anak didik kami minggu lalu juga sudah dibahas tentang pembagian ikan konsumsi berdasarkan habitatnya ya. Yaitu ada ikan tawar, ikan laut, ya, ikan ikan air payau ya. Kalau air payau berarti campuran air laut dan air tawar. Nah, jadi kalau contohnya kemarin itu ikan air tawar ya ada ikan mujahir itu ya untuk dibudidayakan. Kemudian ada yang namanya juga ikan nila. Kemudian juga ada namanya juga ikan lele ya dan masih banyak lagi ya. Kalau untuk air laut ya ada yang namanya ikan kakap, ada juga yang namanya ikan dencis, ikan tongkol ya. Nah, dan masih banyak lagi. Yang kemudian ikan untuk air payau ya, artinya air yang terdiri campuran air tawar dan air laut. Contohnya kemarin ikan bandeng. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan minggu yang lalu. Nah, jadi kenapa ikan itu perlu dibudidayakan juga sudah kita bahas karena memang budidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akan ikan kita. Oke. Baik nakku, sekarang kita teruskan materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan materi yang lalu tetap diingat. Nah, sekarang kita teruskan materi kita pada pagi hari ini ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 poin nakku. 3 poin. Yang pertama adalah harapannya agar kamu dapat memahami sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, kamu dapat memahami tahapan budidaya ikan konsumsi. Yang ketiga nakku, kamu dapat memahami pemeliharaan ikan konsumsi. Maksudnya sini tahapan pemeliharaan ikan konsumsi nak ya. Baik nakku, itulah 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ini supaya bisa tercapai dengan baik? Kuncinya cuma satu nakku. Apa itu? Fokus. Oke nakku, kita teruskan. Baik nakku. Sekarang kita kupas tentang sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya budidaya ikan itu pertama tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita akan ikan konsumsi. Karena memang ikan itu selalu dikonsumsi. Ya. Nah, jadi budidaya ikan konsumsi bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat ya. Karena tingginya kebutuhan akan ikan konsumsi tentu akan meningkatkan perekonomian ya masyarakat karena akan banyak terjadi yang namanya pembelian ikan ya, akan ada transaksi jual beli ikan di sana. Nah itu juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah akan jadikan sebagai profesi maksud saya untuk menjual ikan atau pedagang ikan. Nah kemudian juga bisa juga digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi ya ataupun kegemaran memelihara ikan untuk menghilangkan stres atau mencari yang namanya fantasi ya, untuk menenangkan pikiran. Nah, seperti itu juga bisa nak ya. Baik. Nah, supaya bisa membudidayakan ikan ini dengan baik, ternyata ada yang diperlukan ya. Apa itu? Sarana dan peralatan ya. Jadi perhatikan di sini nakku, untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan konsumsi diperlukan sarana dan peralatan yang mendukung. Salah satunya adalah wadah. Wadah di sini yang dimaksud adalah kolam ya. Jadi kalau dikatakan wadah budidaya adalah tempat untuk memelihara ikan. Ada dia tempatnya, ada dia wadahnya, kolam pada umumnya. Nah, sekarang kita teruskan aku.
Oke nakku ya, ini tadi saya bilang kolam ya. Jadi kolam ini ternyata ada jenis-jenisnya ya. Jadi ini berdasarkan bahannya, ada kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Berarti pada prinsipnya adalah kolam yang apa namanya tradisional, atau boleh kita katakan juga ini kolam alami ya. Ya oke. Jadi tradisional atau ekstensif namanya. Oke. Nah, yang bagian B, kolam yang dindingnya terbuat dari tembok dan dasarnya dari tanah. Berarti di sini kan kolamnya tidak lagi alami karena tembok apa namanya dindingnya sudah terbuat dari tembok. Nah, ini namanya kolam semi intensif ya, kolam semi intensif. Yang ketiga, nakku, kolam yang keseluruhannya terbuat dari beton. Berarti baik dasarnya ataupun dindingnya sudah terbuat dari beton. Nah, ini intensif. Kalau kolam yang ini terbuat dari tembok dan dasarnya tanah, ini semi intensif. Jadi kalau keseluruhan terbuat dari beton namanya intensif, atau boleh katakan full intensif, nakku ya. Oke, sekarang kita teruskan, nakku. Nah, kalau tadi berdasarkan pembuatannya ya, sekarang berdasarkan tujuannya. Nah, artinya kolam itu dibuat untuk tujuan apa, kan begitu, nakku. Jadi ada yang namanya kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijahan. Jadi memang kalau dikatakan kolam pemeliharaan induk, berarti di sinilah kita membuat kolam untuk mengumpulkan induk ikan yang jantan dan betina. Sehingga kolam itu digunakan untuk mengawinkan ikan jantan, ikan betina. Supaya apa? Supaya berkembang biak, kan begitu ya. Berkembang biak. Oke ya. Jadi oke, ini adalah kolam untuk perkawinan ya, untuk apa namanya ikan jantan dan betina. Oke, yang B adalah kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi kolam pemeliharaan induk, kolam pemeliharaan benih berarti kolam untuk mengembangbiakkan benih atau kita katakan anak ikan itu ya. Nah, di situ ya, khusus untuk itu dia pemeliharaannya. Kemudian ada khusus kolam pembesaran. Berarti di sini kalau ini tadi kolam untuk mengumpulkan benih-benih tadi ya, di situ dia di apa namanya dipelihara. Nah, kemudian ada khusus untuk kolam pembesaran. Berarti ini khusus untuk wadah untuk membesarkan ikan sampai pada akhirnya nanti siap jual atau siap pasar ya. Oke, nakku ya, bisa dipahami nah ya. Oke, kalau sudah kita teruskan. Nah, yang berikutnya jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan sumber airnya. Oke ya, kalau tadi ada sumber berdasarkan pembuatannya, berdasarkan tujuannya. Nah, ini berdasarkan sumber airnya. Nah, ada yang pertama kolam tada hujan ya, kolam tada hujan. Nah, berarti ini kolamnya ini dia pintu air masuk dan keluarnya itu tidak ada ya. Jadi pada prinsipnya uh, airnya itu langsung dari apa namanya dari hujan ya. Nah, seperti itu dia. Jadi prinsipnya nanti ini sifatnya mungkin akan tergenang, dia akan tergenang karena memang nggak ada apa namanya pintu masuk ataupun pintu keluar, nggak ada kecuali dari atas ya kalau datang hujan. Nah, jadi kalau dia hujan tentu akan kalau apa namanya datang hujan ini kan tentunya kan airnya akan banjir ya, kan begitu. Kalau kemarau ya tentu kering, kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya kolam mata air. Nah, kalau dikatakan kolam mata air, nakku, ini kolam yang airnya rendah, kualitasnya rendah. Kenapa dikatakan rendah? Karena unsur hara dan pH-nya rendah, kan begitu. Nah, yang berikutnya masuk Bapak C, kolam pengairan setengah teknis. Nah, jadi kalau dikatakan kolam pengairan setengah teknis berarti ini kolamnya itu saluran airnya itu sebagian masih saluran tanah. Oke ya. Saluran tanah atau saluran alami lah. Sebagian apa namanya bisa saja saluran yang sudah buatan ya, kan begitu. Nah, yang berikutnya adalah kolam pengairan teknis. Jadi kalau kolam pengairan teknis ini berarti kan memang kolam pengairannya itu atau irigasinya itu sudah bagus karena sudah banyak menggunakan penamanya saluran-saluran yang sifatnya apa namanya untuk mengalirkan air ke daerah-daerah pertanian. Nah, jadi sistem irigasinya sudah bagus. Oke ya, ini tentu juga sudah full buatan, kan bisa seperti itu ya, nakku ya. Nah, sudah full buatan. Nah, oke nakku, bisa dipahami ini.
jenis-jenis kolam budidaya ikan berdasarkan sumber airnya, nak ya. Oke, sekarang kita teruskan, nakku. Nah, sekarang jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan aliran airnya. Kalau yang pertama tadi berdasarkan pembuatannya. Oke, ada tadi air kolam yang terbuat dari tanah semuanya, dinding lah dasarnya dari tanah. Kemudian juga ada yang namanya uh, semi-intensif ya. Dasarnya tanah, dindingnya beton ya. Kemudian ada yang full, dasarnya beton, dindingnya beton. Nanti itu tadi ya. Kemudian berdasarkan tujuannya tadi juga sudah kita bahas. Untuk perkawinan atau untuk mengawinkan ikan jantan, ikan betina sudah kita bahas juga tadi, nah ya. Kemudian juga kolam berdasarkan tadi tujuannya sudah. Kemudian yang sebelumnya tadi sudah kita bahas tentang berdasarkan sumber airnya. Sekarang kita bahas berdasarkan aliran airnya. Jadi ada kolam yang air tergenang. Kalau dikatakan tergenang itu tadi tidak ada pintu masuk, tidak ada pintu keluar. Itu tadi berdasarkan kolam tada hujan tadi, kan begitu ya. Berdasarkan sumber airnya tadi, kan begitu. Kolam tada hujan ya. Nah, ini dia. Ini tidak ada pintu masuk, tidak ada pintu keluar. Maka tentu dia airnya kan tergenang, kan begitu. Nah, jadi yang berikutnya kolam air mengalir. Jadi kolam air mengalir ini kalau berdasarkan sumber airnya bisa masuk kepada kolam mata air atau kolam pengairan setengah teknis dan kolam pengairan teknis. Nah, itu dia modelnya, nakku. Baik. Jadi kalau air mengalir berarti kan ada pintu keluarnya, kan begitu. Kalau tergenang ya pasti tidak ada pintu keluar gitu. Ya, tidak ada pintu keluar. Oke, nakku, sekarang kita teruskan, nakku. Oke, bak. Nah, kalau yang pertama tadi wadah tempat membiakkan ikan itu, membudidayakan itu kolam. Kalau yang kedua ini bak. Ya, kalau bak tidak asing telinga kita ya. Bak merupakan wadah yang biasanya terbuat dari plastik atau terpal, serat dan beton ya. Jadi bak itu seperti yang di rumah kita di kamar mandi ya, kan itu bak namanya ya. Jenis-jenis bak yang sering digunakan yaitu bak pemijahan. Nah, itu tadi bak pemijahan itu khusus untuk mengawinkan ikan jantan dan betina. Itu tadi berdasarkan tujuannya tadi ya. Tujuannya tadi kolam pemijahan ya. Ada kolam pembesaran, ada kolam untuk bibit tadi. Ada tadi kan seperti itu kan, aku ya. Nah, kemudian ada bak penetasan. Oke, bak penetasan. Oke, jadi bak penetasan ini juga masih berkaitan juga dengan bak pemijahan tadi ya. Kemudian ada bak pemeliharaan dan bak pemberokan. Ya, nakku ya. Intinya ini sama dengan kolam tadi yang berdasarkan tujuan tadi. Ada untuk pemijahan, ada untuk benih, ada untuk pembesaran ya. Sama fungsinya ya. Hanya tadi wadahnya kolam, sekarang bak, kan begitu, nakku. Bak digunakan untuk budidayakan konsumsi pada lahan yang sempit dan praktis. Ya, nak ya. Oke, kalau kolam lahan yang luas, kalau bak ya lahan yang sempit. Ya, seperti itu, nakku ya. Tapi ingat, nakku, jangan lupa kalau kita gunakan kolam ataupun kita katakanlah bak, ya, ini mungkin yang kita bahas ini adalah ikan air tawar. Kalau dia ikan lele, oke. Kalau airnya tidak mengalir, tidak masalah, kan begitu. Nah, seperti ini tadi ya. Ini kolam air tergenang. Oke. Nah, kolam air tergenang. Jadi kalau kolam air tergenang ini cocoknya ikan lele di sini, kan begitu. Nah, tapi kalau kolam air mengalir ya di sini cocoknya ikan mujair, ikan mas, kan begitu. Karena kalau ikan mujair, ikan mas atau lain sebagainya itu tidak akan hidup di kolam air tergenang. Nah, makanya kadang dibantulah dengan pompa air, kan seperti itu ya, nakku ya. Nah, itu nakku. Oke, sekarang kita teruskan, nakku. Oke, yang ketiga akuarium. Yang pertama tadi kolam, yang kedua bak. Itu bisa kita gunakan. Yang kedua bak, yang ketiga akuarium. Yang bisa kita gunakan sebagai wadah untuk memelihara ikan, kan begitu, nak ya. Nah, syarat-syarat penggunaan wadah akuarium untuk budidaya ikan konsumsi. Biasanya di akuarium ikan hias, nak ya. Nah, ini ikan konsumsi loh. Nah, jadi apa syarat penggunaan wadah akuarium untuk budidaya ikan konsumsi?
Pertama adalah memerlukan perlengkapan tambahan seperti aerator, kabel listrik, dan pipa PVC yang diletakkan secara tersembunyi. Yang kedua, diletakkan tempat yang serasi dengan ruangan. Yang ketiga, buatlah dasar akuarium agak terlihat alami. Jadi perlu diingat, di akuarium itu ternyata juga bisa kita buat ikan konsumsi, tidak hanya ikan hias. Oke nak, sekarang kita teruskan. Oke, yang keempat, keramba. Oke, kita juga bisa buat wadahnya tempat ikan itu di keramba. Keramba merupakan jenis wadah budidaya ikan di perairan yang luas. Jadi keramba ini bisa kita katakan kita buat dia semacam wadah di tepi danau. Nah, di situ kita bisa mengembangbiakkan ikannya ya. Oke. Nah, jenis-jenis keramba yang biasa digunakan lah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Enak ya? Oke, jadi sudah ada 4 wadah yang bisa kita gunakan untuk mengembangbiakkan atau membudidayakan ikan konsumsi. Yang pertama apa tadi? Kolam. Yang kedua adalah bak. Yang ketiga adalah akuarium. Yang keempat adalah keramba. Oke nak ya? Oke, sekarang kita teruskan dengan tahapan budidaya ikan konsumsi. Nah, apa tahapan budidaya ikan konsumsi? Yang pertama adalah tahapan perencanaan anakku ya. Jadi sebelum kita membudidayakan ikan konsumsi, kita harus bangun perencanaan. Kita harus bangun persiapan ya. Apa persiapannya? Yang pertama adalah menentukan jenis ikan konsumsi. Artinya kita mau mengembangbiakkan jenis ikan apa? Apakah ikan mas, apakah ikan mujair, apakah ikan nila? Itu harus kita pikirkan dulu dan lain sebagainya itu. Nah, yang kedua, menentukan dan mempersiapkan wadah yang digunakan. Nah, apakah kita mau menggunakan kolam, bak, akuarium, atau kita katakanlah keramba tadi. Nah, itu tergantung kepada situasi kita. Ya, tentunya kalau kita mungkin tinggalnya di pinggiran danau, ya bolehlah keramba. Tapi kalau di kota ya bagusnya juga kolam. Kalau nggak kolam bak kan seperti itu. Hanya kalau bak dia bak itu ruangannya sempit. Kalau kolam kan maunya di area yang luas seperti itu nakku ya. Yang berikutnya adalah menyiapkan sarana dan peralatan. Nah, tentu dalam mengembangbiakkan ikan itu kita butuh alat-alat ya, alat-alat yang dibutuhkan untuk mengembangbiakkan ikan itu. Nah, ini juga akan berlanjut ke pertemuan berikutnya untuk membahas masalah ini nak ya. Yang berikutnya menentukan jadwal kegiatan budidaya. Kapan kita akan memulai kegiatan budidaya ikan itu. Nah, kita juga perlu memikirkan masalah waktu yang tepat ya nak ya. Oke, baik. Sekarang nak kita teruskan. Nah, tahapan persiapan. Nah, ini keterkaitan dengan sarana dan peralatan nak ya. Yang pertama kita perlu benih ikannya ya. Kita juga perlu pakan ikannya, makanan ikannya. Kita juga perlu obat-obatan untuk ikannya. Perlu juga vitamin, timbangan juga untuk menimbang benih ikan. Juga bisa menimbang juga pakan ikannya. Ya, bisa juga menimbang nanti ikan yang mungkin siap jual. Penggaris ini juga dibutuhkan untuk mengukur. Oke ya, yang berkaitan dengan masalah yang namanya kita katakan juga lah panjang ikannya atau ukuran ikannya nak ya. Bisa juga seperti itu. Baru sehingga bisa kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke, kemudian ada baskom. Yang terakhir adalah seser. Nah, ini tahapan yang perlu dipersiapkan nakku ya. Oke, tahapan pelaksanaan. Kalau tadi yang pertama perencanaan, sekarang masalah pelaksanaannya nakku. Oke, yang pertama untuk pelaksanaan kita harus memilih indukan. Induknya harus kita pilih ya. Yang kedua, kita harus melakukan pemijahan. Jadi kalau alangkah baiknya kita kita pilih induknya, induk jantan dan betinanya, kemudian kita lakukan pemijahan, perkawinan ya. Oke, sehingga ada namanya nanti muncul pembibitan. Ada dia namanya benihnya kan begitu nak ya. Yang berikutnya adalah pembesaran nakku ya. Terakhir adalah pemberian pakan. Ya, jadi pembesaran baru pemberian pakan. Sebenarnya pemberian pakan ini juga
Artinya lah pemberian makanan ke setiap ikan yang mau dibesarkan ya. Nah, ikan yang dibibitkan juga harus diberikan begitu nak ya. Oke, yang berikutnya adalah pemeliharaan. Terakhir adalah pemanenan dan pemasaran. Nah, inilah tahapan pelaksanaan nak ya. Tahapan pelaksanaannya ini ternyata ada 7. 7 ya. Ya, ini dia 7 langkah ya. Baik nakku, sekarang kita teruskan pemeliharaan budidaya ikan konsumsi. Nah, budidaya ikan konsumsi yang telah ditempuh masyarakat lakukan melalui pengembangan budaya ikan secara intensif. Maksudnya sih nak, budidaya ikan itu harus dikembangkan secara intensif terus menerus karena memang kebutuhan akan ikan itu tinggi. Karena kandungan gizinya ya yang mengandung protein, lemak dan vitamin. Oke, seperti yang kita bahas di pertemuan minggu yang lalu nak ya. Nah, contohnya apa? Memilih lokasi pemeliharaan, menyediakan sarana dan peralatan yang digunakan, menyiapkan media yang dibutuhkan, melakukan pembibitan dan memilih induk yang unggul. Nah, itu di tahapan pelaksanaan tadi sudah dibahas, nah ya. Oke, jadi lokasi pemeliharaan ikan konsumsi ya ada di kolam ya, itu juga sudah kita bahas tadi. Oke, jenis-jenis kolam tadi berdasarkan apa namanya pembuatannya juga sudah tadi, nah ya. Oke, ini pertimbangan-pertimbangan untuk kolam ya. Ada kemiringan tanahnya juga harus kita pikirkan, ketinggian tempatnya, kualitas airnya, ya itu juga. Jadi aspek yang harus kita pikirkan dalam pengembangbiakan ikan dalam kolam nakku ya. Tempat pemeliharaannya, derajat keasaman air atau pH namanya ya. Ya, terakhirlah suhunya. Nah, oke nah ya. Jadi elemen-elemen ini nakku adalah pertimbangan dari yang namanya pemeliharaan ikan konsumsi dalam kolam. Ya, oke, tanah liatnya bagaimana? Tanahnya seperti apa kalau menggunakan tanah ya? Nah, kemiringan tanah, ketinggian tempat, kualitas air, tempat pemeliharaan, derajat keasaman ataupun pH. Kemudian suhu airnya juga sangat mempengaruhi pengembangbiakan ikan. Ya, selain ke derajat keasamannya tadi ya. Oke, nakku. Nah, kita teruskan jenis-jenis kolam budaya ikan konsumsi. Oke, ini tadi juga sudah kita bahas ya. Ya, untuk melihara induk, benih, pembesaran juga sudah ini. Oke, nakku, nah. Kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2, nakku. Ya, kebetulan tidak saya buat penomorannya ya. Yang pertama, budidaya ikan konsumsi dapat menunjang perekonomian masyarakat. Mengapa? Karena memang budidaya ikan konsumsi ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ikan konsumsi. Tentu karena tinggi akan kebutuhan itu, maka pembelian akan ikan akan semakin tinggi. Gitu nak ya. Yang kedua, untuk menunjang keberhasilan budaya ikan konsumsi dibutuhkan sarana dan peralatan. Itu dari nakku ya. Sarananya termasuklah wadah tadi, boleh di kolam, boleh di bak, boleh di akuarium, boleh di kerambah, kan begitu nak ya. Dan termasuk juga alat-alat yang lainnya tadi ya, sudah dibahas tadi ya. Oke nakku, terima kasih untuk pagi hari ini. Senang sekali bisa membagikan materi ini kepada anak didik kami yang daring di rumah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya nakku ya. Baik nakku, kalau ada nanti yang kurang jelas silahkan dijawab. Baik, selamat pagi nakku. Tetap semangat dan sampai jumpa.